apa juru selamat itu tidak ada gitu loh. Jadi kita Loh, dengan usaha sekarang kita begini. sendiri untuk Sekarang melakukan begini, Kak. Kak, keselamatan itu gitu. dulu. Kak, Seperti sekarang begini. Bagaimana dia mau menyelamatkan manusia sementara dia tidak selamat? Ini logika lah, Kak. Ini karena kan dia sendiri yang bilang kalau dia bagaimana dia menikmati apa namanya dia rela gitu menyerahkan dirinya gitu untuk menjadi Kakak penebus. tahu nggak arti rela menyerahkan, Kak? Kalau rela menyerahkan tidak ada drama penangkapan di Taman Getsemani. Kalau ada drama penangkapan itu bukan rela, Kak. Kakak melakukan suatu kejahatan, terus didatangi polisi, itu namanya bukan rela. Yang namanya rela, kakak itu pergi ke kantor polisi, di situ kakak menyerahkan diri. Yesus itu ditangkap loh, Kak. Itu Iya, dia bukan menyerahkan diri. ditangkap karena kan Saya mereka tidak tidak tanya. percaya gitu. Saya tidak tanya kenapa dia ditangkap. Narasi dari kakak mengatakan begini, dia rela. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. kamu yang menarasikannya tadi. Di sini isinya seperti ini, Kak, ya. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan di sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Coba surat Al-Baqarah ayat 2. Bacakan, Dek. Surat Al-Baqarah Ayat 2. 2, 3. Bisa enggak? Kalau enggak dibantu kamu kelamaan. Bang Salahuddin izin ya. Enggak apa-apa, dia aja yang dulu baca. Jangan kita, kalau kita nanti susah. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ayo. Izin biar dia Surat Al-Baqarah ayat 2. Ya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Al-Quran itu, nah ini surat Hud ya. Kamu tadi baca surat Hud. Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Artinya apa? Sebagai petunjuk, tidak ada keraguan-raguan di dalam Al-Quran. Petunjuk itu bukan menceritakan sejarah, Uncle. Petunjuk bagi manusia itu apa? Hukum-hukumnya, aturannya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada solusi bagi setiap manusia. Solusi apa? Ketika satu, ada larangan perempuan yang lagi dalam keadaan haid tidak boleh untuk melakukan ibadah.
Perempuan yang dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan uzur tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau ditanya, bolehkah begini, bolehkah begitu, bagaimana begini, bagaimana begitu, Al-Quran petunjuknya. Tapi bukan Al-Quran menceritakan sejarah. Tidak ada. Yang kau katakan itu kenapa tidak diberitahu siapa namanya? Itu bukan sejarah. Kalau kamu mau bertanya lagi, itu akan detail siapa istrinya Musa, siapa di situ nama ibunya dari Siti Maryam. Itu sejarah. Al-Quran tidak mencatatkan itu. Tapi kitab kalian memang katanya kitab sejarah. Kalau memang kitab kalian sejarah, Uncle, saya akan bertanya, siapa keturunan dari Bunda Maria? Matius dengan Lukas mencatatkan silsilah Yesus itu diambil dari Yusuf, bukan dari Bunda Maria. Nah, ini saya kasih tahu. Makanya kalau kamu mengatakan, oh, berarti Al-Quran ini tidak lengkap. Bukan tidak lengkap. Karena Al-Quran bukan catatan biografi. Bukan Siapa kartu nama keluarga, bapaknya? Bunda Nora, bukan kartu keluarga. Izin dulu, Abang. Enggak, tunggu dulu, Abang. Nanti kalau dipotong saya bingung. Ya. Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Petunjuk kehidupan yang mengatur hidup manusia. Makanya aturan larangan syariat di dalam kehidupan manusia diatur Al-Quran. Tentang bab pernikahan, itu ada. Perceraian, itu ada. Warisan, kalian ada nggak warisan? Nggak ada. Terus bagaimana tentang cara menjima? Itu ada, semuanya ada. Semuanya ada. Kalau kamu tanya bagaimana begini di dalam Islam, bagaimana solusinya begini, bagaimana begini, akan dirujuk di dalam Al-Quran semua. Penjelasan penjabarannya baru dirujuk kepada kitab sunnah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW sanatnya. Begitu, Uncle. Jadi Al-Quran itu bukan catatan siapa nama ibunya ini, siapa nama yang diserupakan ini, siapa. Tidak. Itu catatan biografi itu. Tapi kalau Bible kalian catatan sejarah. Nah, kalau catatan sejarah, bukankah Yesus itu bukan anak kandung dari Yusuf? Bukan. Tapi kenapa penjabaran nasabnya Yesus itu dari Yusuf? Heran saya. Siapa nama ibunya Bunda Maria? Siapa nama ayahnya Bunda Maria? Nggak ada dijelaskan. Tiba-tiba langsung dijelaskan dari Yusuf. Kenapa dijelaskan dari Yusuf? Karena Yusuf ini nanti sambungan nasabnya itu sampai kepada Daud. Yang dimana Yesus nanti dikatakan anak Daud. Ini yang makanya saya bilang, sejarah katanya yang paling lengkap di dalam Bible, tapi tidak menceritakan catatan perjalanan Yesus mulai dari umur 12 sampai 29 tahun. Tiba-tiba muncul dia berumur 30 tahun, terus dia mencari murid-murid. Mencari orang-orang untuk dijadikan muridnya. Ini catatan sejarah apa? Hilang. Nah, kalau cerita tentang Yesus atau Nabi Isa, cerita tentang Musa, cerita tentang Nabi Harun, itu kenapa ada di dalam Al-Quran? Itu hanya menceritakan bahwa ada kisah Nabi dan Rasul terdahulu yang diutus kepada Bani Israel, yang dimana Bani Israel itu pembunuh Nabi. Bani Israel itu terkenal membunuh nabi-nabi. Terkenal sekali. Datang terkenal lagi Kristen membunuh Tuhan. Ini kocak. Ini kocak. Nabi Israel itu paling banyak loh diutus oleh Allah nabi. Kenapa? Karena memang karena memang kaumnya Nabi Yakub ini, ya, anaknya Nabi Yakub ini itu sangat dicintai dulu sama Allah. Tetapi pembangkang, tegar tengkok. Semua nabi dibunuh mereka. Datang Kristen membunuh Tuhan. Datangnya Islam memuliakan nabi, Kristen tidak terima. Coba yang masuk ini silabubu di mute dulu. Kalau tidak bisa di mute, diturunkan. Yang ini saya bilang, datang Kristen membunuh Tuhan. Datang nabi ke Bani Israel dibunuh. Datang Islam memuliakan nabi,
Mereka tidak mau. Harusnya Nabi ini bejat. Ini makanya jangan kita apa, Uncle, jangan kita stuck sampai di situ. Al-Quran bukan catatan siapa. Al-Quran menjelaskan. Makanya coba Toha ayat 9. Apa dikatakan? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisahnya Musa? Nah, Allah menceritakan lagi kisahnya Nabi Musa. Allah menceritakan lagi kisahnya Nabi Isa. Pernah Nabi Isa ditanya sama Allah, apakah engkau Isa dan ibu mengatakan dua Tuhan selain daripadaku? Itu Allah ceritakan. Allah kasih tahu lagi, jawabnya Nabi Isa, ya Allah, engkau sesungguhnya maha tahu, tidak patut bagiku yang menceritakan yang bukan hakku. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan Injil selama semasa hidupku. Aku sholat dan aku menunaikan zakat. Nah, tolong yang baru masuk di mute. Sholatnya, apakah sholatnya Nabi Isa, sholatnya Nabi Musa sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW? Berbeda. Makanya saya bilang setiap Nabi membawa syariat yang berbeda. Tetapi mereka tetap menunaikan sholat, tetap membayar zakat. Sholatnya bukan berarti subuh 2 rakaat, tidak. Makanya dikatakan Allah lagi, sudah kusempurnakan agamamu untukmu. Agama yang disempurnakan oleh Allah itu apa? Yaitu Islam. Makanya syariat yang dibawa Nabi Muhammad sekarang yang harus dipakai sampai nanti ke depannya, bukan syariat lagi Nabi Isa dengan Nabi Musa. Begitu. Ya, jadi kita stuck jangan sampai di situ. Di sini temanya Yesus Islam itu adalah ajarannya. Buktikan kalian pengikut Kristus. Ya, karena Kristus itu tidak makan babi, tetapi Kristen mayoritas makan babi. Itu saja, lanjut. Oke, saya Boleh lanjutkan Norai. sedikit. Sebentar, Mr. Lau. Saya mau sedikit menyambung dari Bunda Nora kalau diizinkan ya. Boleh? Ya, yang disampaikan Bunda Nora sudah cukup, lebih dari sempurna lagi, sudah cukup ya. Saya awali tadi Yesus Islam, iya betul. Menurut Al-Quran, Yesus Islam. Menurut Bible, Yesus Islam. Tadi Bunda Nora di awal siapa yang disalib dan siapa yang diserupakan. Ya, di dalam Al-Quran jelas, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Di situ dia memakai manafi, ma. Jadi Anda jangan berarti menyimpulkan Quran ya. Ma di situ manafi. Apa maksud manafi? Ada peristiwa penyalipan, tetapi bukan Isa yang disalib. Ya, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Ada peristiwa penyalipan, ada peristiwa pembunuhan. Tetapi menafikan, siapa yang dinafikan? Bukan Isa alaihissalatu wassalam atau Yesus yang kalian ganti namanya. Ya, yang kalian ganti namanya. Siapa yang digantikan? Bukan urusan manusia. Jangan tanya Tuhan, ya. Karena Allah tidak memberitahu siapa yang disalib, itu urusan Allah. Jangan kenapa nggak diberitakan Tuhan, itu bukan hal yang penting. Tadi sudah jelas disampaikan Bunda Nora. Ya, walakin subbihalahum pihi. Innal ladzina ikhtalafu bihalahum pihi. Ini kok innal ladzina ikhtalafu. Selamat pagi pengikut bangkai busuk dalam kuburan. Selamat pagi. Astagfirullahaladzim. Ini kajian loh. Ini bukan mau ribut. Ya. Ya, di bawah. Kalau mereka Kristen dalam seperti itu, buang keraguan. Ya. Illa tiba'az zanna wa ma qatalahum wa ma apa itu? Wa ma qatalahu biyaqina. Mereka tidak yakin. Sama dengan di Bible. Nanti kita buka kalau Anda. Di Bible juga dalam keraguan. Inna zanna dan barangkah inna ikhtilafaz zanna. Nah, jadi itu satu ya, selesai. Kemudian apakah Yesus Islam? Ya. Berdasarkan Al-Quran? Tidak, berdasarkan Bible. Yesus Islam. Yohanes 14 nomor 28. Damai sejahtera
kutinggalkan bagimu Islam. Salom eni meser lachem et salomi. Bagaimana dengan di Kitabul Muqaddas, kitab Kristen orang Arab? Salaman atsharuku lakum pi salami u'tikum. Salaman, damai sejahtera. Atsharuku lakum fi taraktu fikum. Atsharuku, kutinggalkan. Salami, kutinggalkan ajaran Islam bagimu. Maka benar Yesus Islam. Ma makna Islam? Islam adalah tunduk patuh berserah diri kepada pencipta, yaitu Tuhan. Ada di Bible. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang memerintahku. Jadi jelas Islam artinya tunduk dan patuh. Ya. Nah, jadi jangan Anda lagi, masih ada dia. Nah, jangan lagi kalau Anda membaca Quran, Anda tidak mengenal huruf, Anda tidak bisa baca Quran, Anda buta huruf. Jangan sekali-kali menggunakan berarti surat Toha, berarti surat Toha. Berarti itu adalah kesimpulan. Bagaimana mungkin orang yang buta huruf menyimpulkan yang dia tidak tahu? Itu mungkin dari saya, Bunda Nora. Sekian. Pagi Bang Mister Lau, bisa ditanggapi atau ini siapa Sembiring? Monitor Sembiring. Monitor. Kan, Lau, angkel. Saya sambil apa ya? Sambil nyupir ya. Ya, lanjut. Gini kan Nora, biar di ini dulu, mungkin barangkali disapa-sapa dulu teman-teman yang lain. Ya, Kalau ditanggapi. nanti biar ketika saya menanggapi nanti nggak terputus gitu loh. Gantian nanti. Tanggapi dulu. Oke, saya coba tanggapi ya. Saya apa ya? Bentar ya Kak Nora ya. Saya masih di ayat yang tadi kayaknya Kak, di surat coba begini ya, kita kaitkan keduanya ya. Tadi sudah kita cari dari kemiripan yang di dalam Al-Qur'an dengan yang di dalam Alkitab. Sekarang saya mau Mohon maaf sebelum Anda menanggapi, apakah Anda mengerti yang saya baca tadi di situ huruf per huruf bermakna? Apakah kami bisa menerima orang yang tidak memahami Al-Qur'an memberikan kesimpulan? Anda harus berpikir sedikit. Di situ ada wa ma qataluhu wa ma salabu. Coba jelaskan di situ. Tadi sudah saya jelaskan. Anda tinggal mengulangi. Apa makna arti ma di situ? Ma apa itu? Jadi nggak mungkin kami mendengarkan pencerahan Anda, penjelasan Anda tentang Al-Quran. Saya rasa itu sangat janggal sekali diskusi abal-abal seperti itu. Orang yang tidak mengerti bahasanya, tidak mengenal hurufnya, lalu mengambil kesimpulan. Di situ tadi jelas sudah Bunda Nora bilang, Anda jangan menanggapi, bagus mendengarkan aja. Zalikal kitabul la raib. Tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk, lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Anda membawa surat Toha, dia sudah tersusun rapi, sistematis. Jadi Anda mau menerangkan Quran lalu mengambil kesimpulan sementara hurufnya Anda tidak mengerti. Jadi Anda bantah saja melalui Bible. Saya bukan tidak memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengkritik Quran, boleh. Tapi Anda mengkritik dengan terjemahan, nggak bisa. Itu nanti akan menimbulkan dosa buat kami sebagai umat Islam. Mendiskusikan Al-Quran dengan yang orang tidak paham Al-Quran itu sama dengan menempatkan segera dirinya ke neraka. Jadi saya harap Anda nggak usah menjelaskan Al-Quran karena huruf ma aja di situ. Satu huruf saya minta. Di situ dia menggunakan ma apa itu? Ma qataluhu wa ma salabuhu. Coba. Kalau Anda nggak bisa itu huruf ma yang satu itu, nggak usah Anda menjelaskan Quran. Itu aja. justru gini Bang, tujuan saya bukan menjelaskan. Kalau yang tidak ada begini-begini, tidak ada hak Anda karena Anda tidak memiliki disiplin ilmu tentang Al-Quran. Nggak bisa. Boleh saya lanjut stop dulu, langsung. Boleh saya lanjut dulu? Tunggu dulu. Bukan nggak boleh, tunggu dulu. Anda tidak bisa mengkutak-atik Al-Quran karena itu suci. Kalau Anda mau mengkritik, saya hanya bertanya satu huruf saja. Wa ma qataluhu, di situ menggunakan kata ma. Ma apa itu? Boleh saya lanjut Pak ya? Boleh. Oke, gini. Tapi Gini, kalau Pak, Anda ngelantur, saya potong. Gini Pak ya. Dari awal tadi
kalau berbicara soal Alkitab, saya jelaskan semampu saya jelaskan. Nah, di sini kalau berbicara soal Al-Qur'an, saya ingin bertanya bukan menjelaskan. Tidak ada ranah saya. atau Apa pertanyaanmu untuk sekarang bertanya biar di ku sini. jawab Al-Quran? Yang menjadi pertanyaan Apa saya pertanyaanmu biar saya jawab? begini Pak, dengar ya. Yang menjadi pertanyaan saya sesuai dengan saya cari lagi ayatnya tadi. Anda masuk lagi sesuai dengan ayat. Al-Quran itu bahasa Arab, jangan baca terjemahan. Itu bukan ayat. Ini makanya lucu diskusi dengan Oten. Sebentar Bang, sebentar. Sesuai dengan yang di Bukan masalah sebentar atau lama. Anda mau bertanya Al-Quran, Anda mau membaca ayat. Nggak bisa, kalau dengan anak rimba nggak bisa. Al-Quran dikutak-katik. Silakan ngomong. Oke lah, saya lanjut Pak ya. Dimana dari awal tadi pembicaraan kita, di sini ada kisah yang hampir hampir mirip dengan dua peran yang berbeda begitu ya, dari antara Isa dengan yang dimaksud Yesus Kristus ya. Kalau bagi saya sendiri seperti yang Jangan saya bagimu, bagi Bible dan bagi Quran. Jangan bagimu, Ya, nggak laku di sini bagimu. Bagiku ada, bagi Bunda Nora ada. Nggak bagi boleh saya- diskusi bagi saya. Boleh saya lanjut Pak? Bukan, nggak boleh. Jangan kau kelak-ngelas gitu. Jangan bagimu, jangan menurutmu. Nah, ini biar diskusi kita berkualitas. Iya, Silakan. ketika saya bilang bagi saya, berarti yang saya ikuti dari kitab suci saya begitu loh Pak. Yang saya Nah, silakan jelaskan menurut kitab suci. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, yang menjadi pertanyaan saya gini, karena di sini kan kisahnya berbeda, sesuai dengan yang ada yang tertulis di dalam Bible dengan yang ada di surah An-Nisa 157. Di sini kan ada kata-kata diserupakan gitu. Nah, bagaimana yang menjadi pertanyaan saya gini Pak, saya tolong digarisbawahi lagi ya. Saya bertanya di sini, bagaimana kalau yang digambarkan diserupakan di sini bukan orangnya, melainkan proses penyalipannya begitu. Silakan ditanggapi Pak. Coba perjelas pertanyaanmu dulu. Perjelas pertanyaanmu. Oke lah, gini saya ulang lagi. Bagaimana itu nanti situasi? Ya. Kalau siapa nanti menunjukkan orang, kalau kenapa menunjukkan sebab. Coba yang jelas bertanya. Iya, saya coba gini lagi, saya persimpel lagi Pak ya. Gini, angkal. Aduh. Yang Ya, silakan, diserupakan itu adalah orangnya, karena orangnya yang mau ditangkap. Mana kau? Jadi yang diserupakan itu apa maunya? Ya, berarti Kisahnya. kalau gini kan Nora, Nah. berarti kalaulah orangnya yang diserupakan. Sebar, saya potong. Jangan kau suka sebentar, mengatakan Bang. kata berarti. Berarti Sebentar. itu adalah kesimpulan. Sebentar. Jangan gunakan kata berarti. Berarti kau sudah menyimpulkan. Sebentar. Gunakan Bang. bahasa yang baik. Sebentar Bang ya. Tidak, bukan sebentar. Ini diskusinya bukan sebentar. Berdiskusi ini supaya kualitas. Kalau kau menggunakan kata berarti, berarti kau sudah menyimpulkan. Coba ulangi. Ya kalau orangnya yang diserupakan, terus gimana? Kalaulah orangnya yang diserupakan ya, di kedua tokoh yang dimaksud di sini antara Isa dengan Yesus Kristus, berarti tidak ada kecocokan, bukan bahwasanya Isa itu bukanlah Yesus Kristus, kira-kira seperti itulah yang saya maksud. Dari mana kamu bisa Ya, karena kisahnya berbeda loh Kak. Kisahnya berbeda. Tadi kan begini. Tadi kan aku udah katakan sama kamu. Harusnya kamu coba gini, Uncle. Ini kita TikTok dulu ya. Tadi kan saya sudah bilang, kalau memang Yesus Kristus itu yang disalibkan, kenapa bukan Maria ibunya yang meminta mayatnya? Satu, kenapa bukan ibunya Maria yang menziarahi kubur anaknya? Dua, kenapa bukan Maria ibunya yang pertama kali didatangi oleh Yesus? Itu tiga. Terus kenapa Yudas sampai ditanya sama Yesus 2 kali, siapa yang kalian cari? 4.
Terus yang kelima, kenapa Yudas tidak langsung memberikan tanda kepada Yesus? Dia akan menciumnya sesuai itu catatan Matius. Itu yang kelima. Yang keenam, di catatan Lukas 22 nomor 69 Yesus mengatakan apa? Anak manusia sudah duduk. Nah, itu harusnya Kristen buktikan. Gitu loh. Kalau kalian paksa Yesus Kristus itu yang disalibkan, buktikan pertanyaan saya yang 6 ini. Ada berapa pertanyaan Kak Nora? Ada 6 ya. Iya, Ada kenapa bukan Maria yang notabene ibu kandungnya Yesus yang mengurus mayat anaknya? Kak Nora, pertanyaanmu sampai 6 loh. Sementara yang saya tanyakan tadi satu aja, siapa yang disalib sebenarnya di dalam Al-Quran? Itu pertanyaan saya. Al-Quran tidak mencatatkan ke siapa yang disalib. Karena apa? Kan tadi udah saya jelaskan, Lau. Makanya kita bilang, ayolah Kristen ini berakal. Ya udahlah, Al-Quran sampai kenapa tidak Oke, kalau Sampai kamu mana, minta, sampai Al-Quran mana? harus sebentar. Kalau kamu minta detail, sekarang Lau saya tanya, siapa nama ibu dan bapaknya Bunda Maria? Silakan jawab. Silakan jawab. Kalau kalian mau Al-Quran detail, siapa nama yang disalibkan, saya akan katakan Al-Quran bukan sejarah. Tapi bukankah kitab kalian sejarah? Loh, mana? Bukankah kitab kalian sejarah? Kalau memang kitab Kristen sejarah Bible menceritakan tentang Yesus secara detail, akan banyak pertanyaan. Yesus umur 12 sampai 29 tahun kemana? Siapa nama bapak dan ibunya Bunda Maria? Banyak pertanyaan. Terus bapaknya Yusuf itu kemana saja selama ini? Kok anaknya nggak ditolong waktu ditangkap? Itu makanya. Udah kabur dia Bunda, udah kabur dia itu, udah kabur dia. Kabur dia loh, bukan diturunkan loh, kabur dia kabur. Iya, jangan kayak gitu dong. Kalau memaksa Al-Quran itu kitab sejarah lengkap, justru Bible kalian tidak ada menceritakan kelengkapan. Amburadul cerita tentang kalian. Katanya di Matius Yusuf dengan Bunda Maria udah suami istri. Tapi catatan Lukas Yusuf dengan Maria masih tunangan. Ini sejarah apa ini? Sejarah odong-odong. Aduh, anakku aja cukup yang 6 tahun naik odong-odong. Jangan ikut kalian naik odong-odong. Pusing kalian putar-putar aja terus. Yang kayak gitu dong, Uncle. Kita diskusi ini lucu kamu. Stucknya sampai di situ, memaksa. Yesus Barabas. Yesus Barabas itu siapa? Gak kenal kami itu. Gak ada catatannya itu di dalam Al-Quran. Aneh kali. Paksakan. Cleansy, monitor Cleansy. Enggak, jangan memaksa Yesus disalib dong. Kalian ini jahat kali. Giliran Islam memuliakan Yesus, kalian mengatakan Islam yang menghujat. Yesus itu Nabi yang mulia itu, makanya masih diutus oleh Allah itu untuk datang yang terakhir kali. Untuk apa? Membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, meluruskan. Glenji monitor. Glenji. Kakak 12 ini Juni monitor, 12 Juni monitor. Kalau ini turunin aja kalau nggak ngomong. Iya, ya. Sembiring, sembiring. Ya, Islam Kristen, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tangkap kata-kata Ibu tadi ya. Itu katanya yang disalib itu Yesus. Ya. 12 Juni Muslim apa Kristen? Itu dulu yang ditanya. Ya, alhamdulillah saya orang Islam, saya mantan jamaah tablik. Oh. Jangan ditanya kepada Bunda Nora, apa mau ditanyakan? Nah, yang ke saya. Kalau mau bertanya ke saya, apa mau kau tanyakan? Bapak Apa? orang apa? Orang Aring. Bang, orang Ya, Islam. Islam. Nah, kau di bawah, nggak layak kau di sini. Kau anak-anak di bawah, anak-anak nggak boleh main TikTok. Lucu kau. Naik yang lain. Glenci mau diskusi apa-apa? Kok diam aja? Glenci, selamat pagi. Nah, udah turun. Turun aja. Bukan anak-anak itu Bunda, maka saya turunkan itu. Mantan jamaah tablik mantan. Nggak jelas Islamnya itu. Kita yang jelas-jelas saja naik. Silakan. Sembiring monitor, sembiring, Bang, buka mute, Bang.
Sembiring. Ini outer pada multi tapi nggak mau buka mute. Turunin aja ya, Abi. Turunin aja, turunin. Orang sudah jelas anak rimba siapa, ditanya lagi orang apa. Apa itu kayak gitu tuh? Nggak lucu, dia bilang mantan jemaat tablik. Untung dia bilang nggak mantan kiai. Itu. Kalau dia bilang mantan Nggak kiai, jelas itu, ampun. itu. Nggak Ya, jelas mantan itu. kiai kayak apalah, kayak salut mantan kiai. Kenapa kau jadi mantan kiai? Berarti Allah mungkin tidak baik. Mantan jamaah tablik katanya Pak Ustaz. Itu dia naik itu kayaknya mau menguji-nguji Bunda Nora itu. Mau ngetes-ngetes itu. Siapa dia ngetes-ngetes orang? Di bawah aja kau. Enggak, apa masalahnya dengan jemaat tablik? Gitu loh. Nah, dia itu Jemaat mau tablik nanya juga ke Bunda manusia. Nora tadi katanya. Dia mau ngetes-ngetes itu. Mungkin mau menunjukkan dia berilmu itu. Makanya di bawah aja anak-anak gitu. Ya Putra Iblis Cap. aja, Putra Iblis Cap. lebih berilmu Selamat loh. pagi. Iblis lebih berilmu loh, tapi dia laknat oleh Putra Allah. Cap. Putra Cap. Ya, selamat pagi, Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang mau apa ya, yang mau ada yang mau disampaikan dari saudara Muslim silakan. Yang namanya ya perdebatan Menyampaikan dalam apa? TikTok kan, kalau perdebatan dalam TikTok itu harus dengan secara yang halus ya. Soalnya semuanya di medis ini. Itu aja. Halus itu makhluk halus, Abang. Secara halus itu gimana? Naun maki. Wah, Bunda, saya turunkan. Kita di sini Bermasuk. sedang bertempur. Enggak, biarkan aja. Kita sudah siap Enggak, biarkan berdiskusi. aja. Nanti kalau kau mau menasehati, di bawah kan? Enggak, jangan. Maksudnya biarkan aja. Gini, ini sebagai suatu apa juga buat saudara-saudara kita yang di bawah ya. Kalau yang di atas itu kita jangan pentingkan, dia hanya menyampaikan aspirasi dia. Nggak apa-apa. Ya apa begitu, biarkan aja. Saya ingin mendengarkan. Bagaimana Ya. baru kita kasih Boleh, tahu. boleh. Ya Kak, Ya, biarkan aja. naik lagi. selamat siang Kak. Ya, silakan naik lagi. Ya, Ya, aku dari mana dia? bisa berkristen Kak. Oke. Ini kan saya mau bertanya ya, maksudnya Yesus Islam ini gimana? Apa karena artinya Yesus berserah diri kepada Allah itu atau bagaimana? Ya, betul. Dia Muslim. Jadi Islam itu artinya berserah diri kepada Tuhan gitu ya kan? Tunduk dan Kalau berserah Muslim kepada Allah. berserah diri kepada Allah tentu selamat, Kak. Islam itu artinya selamat. Gitu. Bunda Islam itu artinya selamat. Bunda udah moderator ya Bunda. Nah, tapi Kak, kalau di iman kekristenan kita itu kan Yesus itu bukan hanya sebagai nabi yang berserah diri gitu Kak, melainkan sebagai Tuhan. Tuhan yang berserah diri kepada Tuhan. Tuhan Nah, Islam Allah yang itu menjadi serahkan diri manusia kepada gitu Kak. Istilah Kristen itu kan gini Kak. Ya, Dia itu kalau jangan dulu ada pengikut yang Kristus ya. Ya. Jadi dia merujuk. Sebentar Kak Harmoni, izin sedikit ya. Silakan Putra, ada yang mau disampaikan? Sebentar Kak Harmoni. Ya Putra. Putra agama apa kalau boleh tahu? Kak Harmoni udah bisa open kamera, kita nanti diskusi open kamera ya. Saya narasumber dari Islam, dengan Ustadz Anak Rimba juga narasumber dari Islam. Beliau kalau bernarasi selalu open kamera. Ya Kak Harmoni nanti coba disiapkan untuk open kamera. Putra, saya sudah undang Anda untuk buka mute. Putra? Putra pandai nggak buka mute? Putra, ya udah silakan Anda turun ya, udah dikasih kesempatan. Ya Kak Harmoni, silakan buka kamera, kita diskusi santun di sini. Tidak ada penghujatan. Kak Harmoni dibesarkan host. Oke, silakan. Masalahnya ini aku cuma mau bertanya aja gitu. Berarti kan Ya nggak apa-apa, ada nggak apa-apa kita iya, perbedaan tapi, gitu. buka kamera aja nggak apa-apa, biar enak kita. Aduh, lagi Dan di berantakan rumbang kita. Zuma kakak juga buka kamera. Di rumbang Zuma kan kakak buka kamera, masa di rumbang Zuma siap? Tadi kan soalnya kelamaan sudah tadi nungguin. Jadi Ya nggak apa-apa, buka sebar-sebar kamera gitu. aja kakak. Karena yang menaikkan kakak itu saya kalau di rumbang Zuma. Iya Kak.
Buka kamera aja nggak apa-apa. Lebih enak loh kita diskusi buka kamera. Aduh. Begini aja sudah kalah. Buka kamera Kak. Saya minta tolong. Saya lebih senang diskusi kalau kita buka kamera. Enak gitu diskusinya, lancar karena kita saling melihat. Walaupun hanya sebatas di dunia maya. Sebenarnya saya cuma mau nyampaikan itu aja, berarti kan keimanannya aja yang berbeda gitu. Karena kalau di Kristen itu Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat gitu Kak. Iya. Kalau begitu coba kakak buka. Enggak, kalau kakak mengatakan sebagai Tuhan dan juru selamat, coba kakak buka gini, di dalam buka, penyalipan itu loh Kak. Kan kalau peristiwa penyalipan itu tidak ada, berarti kan nggak ada juru selamat itu tidak ada gitu loh. Jadi kita dengan usaha kita sendiri untuk melakukan begini Kak, keselamatan itu gitu. Dulu Kak, sekarang begini, bagaimana dia mau menyelamatkan manusia sementara dia tidak selamat? Ini logika lah Kak. Ini karena kan dia sendiri yang bilang kalau dia bagaimana dia menikmati dia rela gitu menyerahkan dirinya gitu untuk menjadi penebus. Kakak tahu nggak arti rela menyerahkan Kak? Kalau rela menyerahkan tidak ada drama penangkapan di Taman Getsemani. Kalau ada drama penangkapan itu bukan rela Kak. Kakak melakukan suatu kejahatan terus didatangi polisi, itu namanya bukan rela. Yang namanya rela kakak itu pergi ke kantor polisi, di situ kakak menyerahkan diri. Yesus itu ditangkap loh Kak. Itu iya, bukan menyerahkan diri. Ditangkap karena kan mereka tidak tanya. Saya tidak tanya kenapa dia ditangkap. Narasi dari kakak mengatakan begini, dia rela. Kalau dia rela, ngapain dia ditangkap? Yang namanya rela dia nggak ditangkap kakakku. Itu menyerahkan diri kalau namanya rela. Dia ditangkap loh. Bahkan dia menyuruh 3 muridnya berjaga-jaga waktu Yesus berdoa. Jangan di situ. Begini loh Kak. Kalau kakak mengatakan dia rela untuk disalibkan untuk menyelamatkan manusia, sekarang pertanyaan saya, apakah manusia sekarang ini setelah Yesus tidak ada di dunia ini masih melakukan dosa atau tidak? Open kamera aja Kak. Apakah sekarang manusia masih melakukan dosa atau tidak? Kalau bagi orang yang sudah mengenal kebenaran firman ya enggak lah Mas. Jadi kakak meyakini bahwa tidak ada sekarang manusia yang Kristen tidak berdosa, yang berdosa. Semua tidak berdosa. Karena mereka ke gereja juga Kak. Bahkan seorang pendeta mengabarkan Injil di atas podium, di atas mimbar, khotbah. Tapi ada juga yang melakukan pencabulan. Nah kalau itu kan pertanyaan saya. Sesuai firman, berarti dia kan berdosa dong Kak. Nah, ada nggak manusia yang tidak berdosa kecuali anak kecil? Tidak, pasti berdosa semua kan? Ya kalau mereka melakukan tidak sesuai yang seperti di pasti firman, nggak usah panjang Kak. Kalau dosa. diskusi sama saya tuh nggak usah panjang. Pasti berarti berdosa kan? Iya. Berdosa kan? Berarti berdosa kan? Allah. Iya. Nah, sekarang bagaimana pertanggungjawaban Yesus kepada manusia yang sekarang ini berdosa? Apakah dia akan datang berikutnya lagi untuk menebus dirinya? Enggak lah, kalau dia sudah mengenal kebenaran firman ya dia tidak berdosa gitu. Karena saya tidak tanya kalau. Yang saya tanya, apa solusinya sekarang bagi manusia yang berdosa sekarang ini, Kak? Solusinya apa? Bertobat. Dulu solusinya Yesus disalibkan, menebus dosa, biar manusia itu bisa masuk surga. Nah, ketika Yesus sekarang sudah tidak ada, manusia sampai sekarang tetap berbuat dosa. Apa solusinya, Kak? Proses penyalipan itu untuk mengingat kita supaya kita tuh hanya mengandalkan
Tuhan gitu loh, kasih karunia Tuhan. Jadi biar kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus kembali gitu, mengingat bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih gitu loh. Nah udah, kalau Tuhan Maha Itu. Pengampun ngapain ada penebusan dosa? Sebenarnya clear. Ya makanya itu dari peristiwa itu kita bisa melihat dari situ gitu sebagai Dari mana? Dari mana, Kak? Dari mana? Justru Iman kita peristiwa gitu. penyaliban Yesus adalah peristiwa yang sangat kejam. Keji itu, Kak. Dosa kalian yang buat, sementara ada yang namanya dikatakan bertobat, tapi kalian menjadikan anak manusia ini ditumbalkan untuk menebus dosa. Lucu. Sebagai pengingat katanya. Gini Kak, Pengingat kalau di tempat Kakak gimana? Jadi Kakak harus kalau melakukan dosa itu gimana? Kalau orang masih berdosa terus kayak gimana? Kak, Yesus tidak pernah sejarahnya disalibkan untuk menebus dosa. Di mana Iya, gini, sejarahnya? Ada sejarahnya memang tertulis bahwa Kak, jangan terlalu, kalau tertulis tunjukkan satu ayat di mana Pontius Pilatus menjatuhkan dia hukuman salib karena dia menebus dosa. Ayo tunjukkan satu data. menggantikan orang yang berdosa itu si Barabas itu Kak. Itu permintaan. Permintaan Itu permintaan. orang banyak kan? Iya, supaya Yesus itu dijadikan dijadikan orang yang hina, terkutuk, yang orang nggak benar, padahal dia sendiri kan orang benar. Makanya Siapa yang menjadikan Yesus tidak benar? ya orang-orang banyak itu sama Siapa? orang-orang Siapa? banyak. Makanya Pontius Pilatus kan bilang Ya, siapa? Jangan bilang orang banyak, Kak. Sama saya jangan begitu kalau diskusi. Ya orang-orang banyak. Kalau saya katakan begini, Kak, ada loh beberapa orang yang mengatakan kalau Kakak ini perempuan tidak benar. Pasti Kakak nuntut. Siapa? ya yang Kalau di diskusi dalam jangan begitu Alkitab yang dong. menyerahkan Yesus Kak, kan yang menyerahkan Yesus. Yang menyerahkan Yesus itu siapa? Ya orang-orang tahu, orang-orang itu apa? Apa? Ya yang di Kakak dalam belajar yang lagi. orang-orang banyak Baca yang Bibelnya Kakak baik-baik, bilang Kak. tadi. Jangan naik ke atas. Jangan naik ke atas. Itu hanya kita modal bacot di sini, Kak. Saya kalau tunjukkan di mana datanya Yesus ditangkap karena mereka dengki itu ada di dalam Yohanes. Karena dengki mereka, karena Yesus melakukan banyak mukjizat. Karena Yesus juga menghasut bangsa itu, Ya, itu untuk tidak sudah, membayar pajak pada kaisar. Banyak kok. Bukan karena menebus dosa. Sejak kapan Yesus berkatakan, aku disalibkan untuk menebus dosa? Aku akan menebus dosa kalian. Di mana? Yesus katakan anak manusia akan diserahkan. Kenapa dikatakan anak manusia? Kenapa Yesus tidak mengatakan, aku akan diserahkan? Gak ada. Yesus katakan anak manusia. Kenapa? Karena memang Yesus tahu bahwa nanti bukan dia yang akan diserahkan, tetapi orang lain. Makanya dikatakan anak manusia. Kakak Nora, kasih turun Coba aja orang berpikir. itu. Coba kau diam dulu, Putra. Kasih turun orang itu. Ngapain Turun aja diatur orang. di sini? Kenapa dikasih turun? Kau saja menggantikan dia. Gimana? Apa pula kau atur? Harmoni, coba secara logika. Saya mengatakan saya akan pergi ke Belanda. Terus saya katakan lagi, anak manusia akan pergi ke Belanda. Sementara saya yang ngomong. Kenapa bukan Yesus ngomong anak aku akan diserahkan kepada orang-orang yang akan membunuhku? Kan ada di dalam Bible itu. Tapi kenapa dia mengumpamakan anak manusia? Karena anak manusia itu merujuk kepada orang yang akan diserupakan. Makanya Yesus tidak Sekarang mengatakan aku kalau akan ada orang yang diserupakan, zaman dulu kapan orang ada dokter bedah muka gitu. baca Bibelmu, saya tunjukkan. Kamu ada Bibel nggak di situ? Astagfirullahalazim. Zaman dahulu ada dokter apa enggak? Ya ampun dek, kau pikir yang Terus diserupakan itu ayatnya berarti gimana gitu? sebentar dulu. Diserupakan. Nih, baca di sini. Ya Allah, nih, coba kamu buka di dalam Matius 17 nomor 2. Matius 17 ayat 2. 2. Emang zaman dulu ada dokter, bukan operasi plastik yang menyerupakan itu. Allah Maha Kuasa loh, Dek. Ngapain perlu operasi plastik? Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar Yesus seperti berubah rupa. terang.
Yesus berubah rupa. Tapi kan peristiwa itu kan bukan saat dia berubah, maksudnya itu kan bercahaya, bersinar, kelihatan bagus gitu loh Kak, maksudnya. Bukan di saat Kak, boleh dia saya 2 disalib detik Bunda. loh Kak. 2 detik. Ini udah melebar ini. 2 detik aja saya, boleh ya izinnya. 2 detik aja saya, 2 detik. Iya, Jangan Kak. melebar ya, Mbak Harmoni, itu Harmoni. Kita jangan melebar dulu ke penyalipan ya. Iya. Anda percaya nggak sama Yesus? Beriman nggak sama Yesus? Percaya. Beriman. Beriman. Apakah Anda manusia tidak pernah melakukan dosa lagi? Apakah Anda manusia Melakukan. suci? Enggak. Nah, berarti untuk apa Anda beriman kepada Yesus kalau Anda berdosa? Ya karena kan kita kan nggak semuanya luput dari dosa gitu ya sebagai manusia gitu. Nah, kalau nggak Makanya- semuanya luput dari dosa, untuk apa Yesus disalibkan? Lanjut, Bunda. Untuk Ya, apa Yesus makanya kita disalibkan? percaya Yesus bahwa Nah, kasih dah. karunia Allah itu nyata gitu. Ya udah, lanjut, Bagaimana Bunda. dia Jangan ngomong kasih karunia nyata. Coba baca Roma 5 nomor 20. apa? Bagaimana Coba baca dia Roma 5 nomor 20 deh. Roma 5 apa namanya? Enggak, Roma 5 nomor 20 baca Mengampuni deh. dosa. Kasih karunia nyata jangan sama saya. Roma 5 nomor 20. Coba didengarkan dulu kalau kita diskusi. 5 ayat 20 ya Kak. Ya. Roma 5 itu. Tetapi hukum Taurat ditambah supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, ya udah. Ya mungkin semakin banyak orang tahu hukum-hukum gitu, makin banyak Loh, pelanggaran. jangan ditanya Ada semakin. gimana? Coba baca, semakin banyak dosa kau buat, kasih karunia akan juga semakin berlimpah. Dengan framing. Nur Jadi ini maksudnya gini loh Kak, maksudnya itu Hukum Taurat ditambahkan agar pelanggaran semakin banyak. Coba bayangkan. Hukum Taurat ditambahkan agar pelanggaran itu semakin banyak. Jadi kalau semakin banyak dosa kalian buat, kasih karunia juga akan berlimpah-limpah. salah tafsir itu. Jadi Jadi sekarang gini, saya tanya. gini Kak, Rifan. tujuan hukum Taurat itu kan Paulus itu menjelaskan bahwa hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan manusia gitu, melainkan untuk Assalamualaikum menunjukkan, warahmatullahi wabarakatuh. untuk menunjukkan betapa seriusnya dosa manusia gitu. Karena dosa menjadi terlihat kalau semakin jelas banyak ketika dosa- ada aturan semakin yang banyak dosa dilanggar kau gitu, buat, Kak. Jadi Semakin banyak dosa kau buat, terus apa katanya? jadi kan gini kan, karena dosa menjadi terlihat jelas ketika ada aturan yang dilanggarkan. Terus kasih karunia yang melimpah ini, maksudnya poin utama yang ingin disampaikan Paulus adalah bahwa sehebat apapun dosa manusia, kasih karunia Allah jauh lebih besar dan melimpah gitu loh Kak, maksudnya. Loh iya, berarti kalau kalian berbuat dosa banyak, kasih karunia juga akan berlimpah kan? Itu fix. Fix. Salah. Apa lagi? Sekarang saya tanya Ya, sama enggak kamu. kayak gitu Kak, maksudnya. Sekarang saya tanya, loh, kamu yang ngomong sendiri loh, Dek. Kalau dia Bagaimanapun bertobat, hebatnya, Bibel kalian yang ngomong. Orangnya mana? Bagaimanapun. Aduh, anjing jangan menyalak dong. Kau yang anjing babi anjing. Ya kau orang ngomong, kau anjing menyalak. Kamu tanya. Kamu tahu adab nggak? Saya dengan Harmoni yang ngomong, ngapain kau ikut nyambung? Apa dikatakan di situ? Semakin banyak dosa dibuat, kasih karunia itu berlimpah-limpah. Baca di situ dong. Gitu loh. Sekarang begini, coba kamu buka Galatia 3 nomor 11. Coba buka. Itu tentang hukum Taurat juga ya. Galatia 3 nomor 11. Galatia 3 nomor 11. Coba kamu buka Harmoni. Bentar, Kak, masih Galatia 3 nomor 11. Tolong tunggu ya. Kak, tunggu Kak, aku masih mau menjawab yang tadi loh. Iya, itu juga ada rujukannya. Saya tidak perlu berlari-lari. Itu rujukannya juga. Apa kata Paulus kalau tentang hukum Taurat? Makanya saya heran ini. Kristen ini bukan pelaku hukum Taurat, tapi Maksudnya ketika itu- ditanya jangan kita berzina, itu itu harus- hukum Taurat. Maksudnya ini Kak, kita harus mati dari dosa gitu kalau kita mengikut Yesus gitu loh. Aduh,
Dek, kamu baca dulu, Dek. Kamu jangan asumsi. Dari tadi kamu asumsi Galatia aja. berapa? Galatia 3 nomor 11. Nah, itu dicari. Jadi kau bertanya lagi. Ayat? Ya Allah, ya 11. Rabbi. Ayat 11, Dek. Iya, Kak, sabar. Bukan, kamu dari tadi saya kasih data, bukan itu yang kamu buka, tapi ngerocos. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Benar? Nah, lah sekarang saya tanya, kamu boleh berzina nggak? Nggak boleh. Loh, kenapa? Ya karena memang ada ayatnya, jangan berzina. Orang yang berzina itu tidak akan Loh, masuk itu ke jangan surga. berzina, itu di hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat. Lah, tapi katanya orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan. Tapi hanya dengan iman saja yang baru dibenarkan, gimana sih? Ya tapi Kena kau, kita, kan? ya tapi kita nggak boleh Kita berzina. baca lagi loh. ulang, baca lagi ulang. Baca lagi ulang. Ya dan Orang bahwa yang tidak ada melakukan- orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalian hanya benar oleh hidup oleh iman. Sekarang pertanyaan saya, boleh nggak kalian berzina? Nggak boleh. Di mana tertulis nggak boleh? Ada Paulus bilang kan nggak boleh berzina. Orang yang Di berzina mana tertulis? Yang nggak boleh berzina tuh hukum Taurat, Dek. Jangan berzina, jangan membunuh. Makanya si Paulus mengutip dari hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.